Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Oke, kita ketemu lagi dengan saya Pak TG untuk mata pelajaran sejarah Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang perang melawan imperialisme dan kolonialisme di Nusantara. Kita langsung masuk materi aja. Perlawanan rakyat Nusantara terhadap hegemoni Eropa. Ketika negara-negara Eropa benar-benar berusaha menguasai Nusantara dengan kesemena-menaannya, maka hanya ada satu kata untuk mereka, yaitu lawan, guys. Dan perlawanan pertama nanti muncul di Aceh. Ketika Aceh menjadi kawasan yang besar akibat berpindahnya pelabuhan dagang dari Malaka ke Aceh karena penguasaan Malaka oleh Portugis. Ketika Portugis berusaha menguasai Aceh, namun bisa dihadapi, yaitu oleh Sultan Alauddin Riyad Shah dan dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Muda, tentunya dengan perlawanan yang lebih besar. Lalu di ujung Indonesia bagian timur, di Kepulauan Rempah yaitu Ambon, di mana ketika masuknya bangsa Spanyol dan Portugis membawa penderitaan, perlawanan juga muncul di Ambon. Apalagi setelah Portugis diuntungkan oleh perjanjian Saragossa, dengan juga disusul masuknya VOC untuk menguasai Ambon atau rempah-rempah di Maluku. Akhirnya juga sama seperti di Aceh, memunculkan satu bentuk perlawanan pribumi. Terlihat dengan foto-foto ada Sultan Hairun, Wabullah, Sultan Nuku, dan nanti dilanjutkan dengan tokoh yang terkenal yaitu Tumas Mantulesi atau Pattimura. Kita masuk di bagian tengah, yaitu di Jawa Tengah, khususnya adanya Sultan Agung dari Kerajaan Mataram Islam, di mana Sultan Agung juga tokoh yang sangat keras untuk melawan VOC, dibuktikan dengan serbuan Sultan Agung ke Batavia bahkan sampai 2 kali. Sultan Agung ini selain raja yang keras terhadap VOC, namun Sultan Agung juga membawa Kerajaan Mataram Islam kepada puncak keemasannya, membawa kesejahteraan yang besar terhadap rakyat Mataram Islam seperti itu. Alasan Sultan Agung melawan VOC sama dengan raja lain, itu adanya monopoli, intervensi, dan kesemena-menaan VOC terhadap kerajaan atau rakyat di Kerajaan Mataram Islam. Selanjutnya perlawanan ada di Banten, yang mana perlawanan di Banten dimotori oleh Sultan Ageng Tirtayasa, di mana banyak konflik yang diciptakan VOC di Kerajaan Banten, di antaranya konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya yang bergelar Sultan Haji seperti itu. Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa nanti dilanjutkan oleh Ki Tapa dan Ratu Bagus. Perlawanan selanjutnya ada di Indonesia bagian tengah. Tentu tak asing dengan gambar di depan, guys, yaitu gambar ayam jantan dari timur atau disebut Sultan Hasanuddin, raja dari Kerajaan Goa, sebuah kerajaan yang letaknya sangat strategis dan sangat diinginkan VOC. Dan VOC berusaha berkali-kali menguasainya, namun gagal dan dihadapi oleh Sultan Hasanuddin. Baru pada pertempuran yang besar pada tahun 1667, VOC bisa mengalahkan Sultan Hasanuddin dengan bantuan seorang pribumi, yaitu Aru Palaka. Akhirnya perlawanan Hasanuddin bisa dihentikan sudah melalui sebuah perjanjian Bongaya seperti itu.
Lalu juga muncul perlawanan tidak hanya dari orang-orang pribumi, yaitu disebut geger pecinan. Itu perlawanan orang Tionghoa kepada VOC. Dimulai dengan adanya pembantaian orang-orang Tionghoa di Batavia oleh VOC. Dan pembantaian dan diskriminasi ini akhirnya mendapat perlawanan orang-orang Tionghoa yang semula menjadikan basic Batavia yang merembet ke Kartosuro dan menjadikan Kartosuro sebagai benteng perlawanan terhadap VOC. Di sini juga mendapat bantuan dari Pakubuwono II dan juga nanti ada bantuan juga dari dukungan maksudnya dari Raden Mas Said yang bergelar Pangeran Sang Bernyawa. Dan yang selanjutnya adalah perlawanan Mangkubumi dan Raden Mas Said. Sudah disebutkan Raden Mas Said adalah pangeran yang bergelar Pangeran Sang Bernyawa. Mangkubumi dan Raden Mas Said alasan melakukan perlawanan kepada VOC sama dengan kerajaan-kerajaan lain, yaitu adanya usaha intervensi, diskriminasi, dan perlakuan yang semena-mena. Ditunjang dengan perjanjian dari Pakubuwono II pada 11 Desember 1749 yang menyerahkan kerajaan Mataram Islam. Inilah yang menimbulkan perlawanan Mangkubumi dan Raden Mas Said. Perlawanan nanti bisa diakhiri dengan perjanjian Giyanti yang membagi Mataram menjadi dua, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Diikuti dengan perjanjian Salatiga. Juga diangkatnya Raden Mas Said sebagai Mangkunegara I, guys. Satu kata, sekali lagi siapapun yang mencoba kembali menjajah Nusantara dalam bentuk apapun harus kita lawan. Karena Indonesia adalah milik kita bersama. Kesimpulannya guys, perlawanan rakyat Indonesia dilatar belakangi oleh intervensi, keserakahan, monopoli, dan divide et impera yang jelas-jelas selalu merugikan rakyat di Nusantara ini. Perilaku penjajahan jelas tidak sesuai dengan fitrah dan hak asasi manusia. Maka hal ini harus dilawan. Sebelum saya tutup, berikut ini ada kata-kata bijak dari beliau Soekarno atau Bung Karno. Suara-suara tak bisa dipenjarakan. Di sana bersemayam kemerdekaan. Apabila engkau memaksa diam, aku siapkan untukmu pemberontakan. Demikian, terima kasih untuk materi sejarah kali ini. Bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.